Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Jadi, materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang carita pantun. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa sih yang dimaksud dengan carita pantun itu sendiri? Nah, pengertian carita pantun. Carita pantun teh carita rekaan dina wangun lancaran. Asal nati pantun lisan nu ditepikeun ku juru pantun. Di sini yaitu cerita pantun merupakan cerita rekaan dalam bentuk kelancaran atau bentuk prosa ya. Terus asalnya di pantun lisan nu ditepikeun ku juru pantun. Jadi asalnya dari yang pantun lisan yang ditepikeun atau disampaikan oleh juru pantun. Oke. Di sini juga ada yang dimaksud cerita pantun nyaeta salah sahiji wangun prosa dina sastra Sunda anu eusina ngandung unsur carita rekaan fiksi biasana ditulis dina wangun lancaran serta sering dicaritakeun sacara lisan ku juru pantun dina acara adat atawa karyaan di masyarakat. Nah, di sini merupakan bentuk prosa dalam sastra Sunda yang isinya mengandung unsur cerita rekaan. Cerita rekaan fiksi biasanya ditulis dalam bentuk kelancaran atau prosa serta sering diceritakan oleh juru pantun dalam acara adat atau acara-acara lainnya. Carita pantun beda jeung pantun puisi dina bahasa Indonesia. Dina bahasa Sunda, pantun teh artina carita lain pupuh atawa rima. Nah, jadi di dalam bahasa Sunda, yaitu pantun itu bukan pupuh atawa bukan rima, melainkan pantun itu menceritakan atau ceritaan. Lanjut di sini ciri-ciri pantun. Yang pertama, dina wangun lancaran asalna tina pupuh lisan. Yaitu dalam bentuk lancaran atau dalam bentuk prosa, asalnya ini asal cerita pantun itu dalam pupuh lisan. Kenapa kok dalam pupuh lisan? Karena dalam cerita pantun ini biasanya si juru pantun ini menceritakannya menggunakan gamelan. Ya, nanti ibu kasih video cerita pupuhnya. Cerita pupuh atau cerita pantunnya. Terus eusina ngeunaan raja, pahlawan jeung kajadian luar biasa. Yaitu isinya tentang raja, pahlawan dan juga kejadian yang luar biasa. Terus bahasanya lemes jeung buhun. Nah, ini menggunakan bahasa yang sopan dan juga bahasanya yang zaman dahulu banget ya. Jadi kita harus benar-benar menalar juga karena ini benar-benar menggunakan bahasa Sunda yang yang telah lama banget gitu. Terus juga aya unsur dongeng jeung gaib. Nah, dalam cerita pantun ini biasanya kita atau diselipkan dengan cerita tentang dongeng, bahkan ada unsur goibnya itu seperti apa dan bagaimana. Terus unsur intrinsik. Di sini ada tema. Oke. Bentar. Oke, tema yaitu di dalam cerita pantun biasanya tema ini yang mencakup tentang kayak rangkaian kejadian, kayak kesimpulannya, kayak gimana sih temanya. Tok
tokoh jeung watak. Tokohnya itu siapa saja dan wataknya bagaimana. Di sini ada latarnya, latar tempat atau tempatnya di mana aja, waktunya kapan, siang, sore, malam gitu. Terus juga di sini alurnya seperti apa, maju, mundur. Terus yang kelima yaitu amanat yang disampaikan, yang ingin disampaikan dalam cerita itu. Amanatnya itu seperti apa? Pesan moral yang terkandung dalam cerita pantun itu sendiri. Dan yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa formal, sopan, atau bahkan menggunakan bahasa kasar. Nah, dalam cerita pantun itu sendiri di sini menggunakan biasanya bahasa Sunda Buhun dan bahasa Sunda yang sopan dan santun atau bahasa Sunda yang lemas gitu ya. Terus fungsi carita pantun itu apa saja? Yang pertama yaitu sebagai hiburan. Nah, pada zaman dahulu itu dulu-dulu sering banget nih adanya pertunjukan carita pantun itu terus sebagai apa ya? Hiburan pengisi di waktu yang senggang. Biasanya ada hiburan-hiburan pantun. Terus juga pengajaran moral. Nah, pembelajaran secara moral. Di sini sering kali ya banyak terdapat pembelajaran moral seperti apa dalam cerita pantun. Terus pangeling budaya, yaitu untuk memperingati nih budaya kita. Nah, tapi kayak di zaman sekarang ini itu jarang sekali adanya tentang atau hiburan tentang cerita pantun itu kayaknya sudah tidak digunakan lagi di zaman modern di tahun 2025 ini. Tapi nanti mungkin kita ibu kasih video biar kalian tahu ya cerita pantun itu seperti apa. Tetapi mungkin ini videonya menggunakan bahasa Sunda Buhun atau bahasa Sunda yang benar-benar udah lama banget gitu. Nanti mungkin rada sulit untuk dipahaminya juga. Terus yang keempat di sini latihan nulis speaking bahasa Sunda. Nah, nanti kalian bakalan berlatih ngomong menggunakan bahasa Sunda. Tapi kan sekarang mungkin hanya dari 100% itu kalian menggunakan bahasa Sundanya hanya 10%-an mungkin. Karena itu faktor di Depok itu bahasa Sundanya tidak digunakan ya gitu. Mungkin seperti ibu juga kalau misalnya menggunakan bahasa Sunda full menjelaskannya mungkin banyak sekali kalian yang tidak mengerti gitu. Terus contoh cerita pantun di sini ada apa aja? Yang pertama yaitu pantun Lutung Kasarung. Terus yang kedua pantun Munding Laya di Kusuma dan pantun Ciung Wanara, juga pantun Prabu Siliwangi. Nah, di keempat ini coba kalian ada nggak sih gitu dari keempat pantun ini kalian tahu nggak ceritanya seperti apa dan bagaimana? Terus di sini bedana jeung wangun sejen. Jadi bedanya pantun dan bentuk-bentuk lainnya atau jenis-jenis lainnya. Misal pantun dengan dongeng. Kalau misalnya dongeng mah pondok atau fiksi, yaitu pendek dan juga ceritanya fiksi ya. Kalau misalnya dongeng mah pamohalan juga gitu atau ini tuh mitos bukan fakta seperti itu. Babad di sini nyaritakan tentang sejarah, menceritakan tentang sejarah-sejarah, sejarah kerajaan atau tentang tempat, bahkan misalnya tentang asal usul bisa terjadinya
Gunung Tangkuban Parahu itu seperti apa? Gunung Tangkuban Parahu itu awalnya bagaimana? Kok bisa berbentuk perahu? Atau mungkin seperti tempat, misal di Candi Borobudur. Nah, ini kok Borobudur bisa terbentuknya itu seperti apa? Nah, itu termasuk dalam Carita Baban. Kalau misalnya Carita Pantun ini sendiri, di sini panjang, eusina epi, gaya bahasana buhun, yaitu ceritanya panjang banget Carita Pantun itu. Terus gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa yang sudah lama banget. Lanjut di sini kegiatan. Bacakeun bagian carita pantun, lutung kasarung, diskusi tokoh konflik jeung amanatna. Oke, kesimpulan. Nah, di sini ibu ingin memberikan tugas ya. Bentar. Nah, tugasnya di sini kan ada pantun lutung kasarung, munding laya di kusuma, ciung wanara jeung pantun Prabu Siliwangi. Nah, nanti kalian pilih salah satu pantun, terus kalian boleh nih buka-buka Google-nya, kalian coba baca pantun lutung kasarung itu seperti apa. Nanti kalian baca, terus kalian pahami, terus komen di YouTube ini kesimpulan dari carita pantun lutung kasarung itu seperti apa dan bagaimana. Dan juga jangan lupa tulis misal namanya siapa, kelas berapa, terus tulis pantunnya itu apa, terus jelaskan dari lutung kasarung atau ciung wanara itu menceritakan tentang apa gitu. Menggunakan bahasa sendiri, boleh menggunakan bahasa Indonesia juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.